Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Hadir. Andika Ibrahim. Hadir. Cita Sopana. Hadir. Permayanti. Hadir. Firman Ibrahim. Hadir. Hardiansa. Hadir. Kasman. Hadir. Leliana. Hadir. Muhammad Tahya. Hadir. Muhammad Fahri. Hadir. Muhlis. Hadir. Sakina. Hadir. Siskawati. Hadir. Saskiawan. Hadir. Erlita. Hadir. Widya. Hadir. Andi. Andi Indra. Alfa. Rifki. Hadir. Muhammad Halim. Hadir. Andika. Hadir. Isabella. Hadir. Oke, berarti tinggal Andi Indra. Tidak ada keterangan. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh. Oke, semua berdiri. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya. Kemarin kita telah belajar tentang yang pertama pengertian teks eksposisi, kemudian unsur. Unsurnya apa saja? Ada gagasan dan ada kemudian pola penyajiannya. Yang pertama dulu umum khusus, umum kemudian ilustrasi dan perbandingan. Oke, hari ini kita akan setelah mendapatkan informasi bagian-bagian dari teks eksposisi, kita akan menyimpulkan. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan bisa menyimpulkan sebuah teks eksposisi. Oke, ini tujuan pembelajaran. Ada dua. Ditulis tujuan pembelajaran. Ada yang kedua ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat yang pertama menganalisis informasi isi teks sesuai dengan bagian-bagian teks eksposisi. Dan yang kedua yaitu dapat menyimpulkan teks eksposisi. Sudah? Oke. Jadi sebentar yang akan kalian kerjakan di LKPD nanti adalah yang pertama menganalisis informasi isi teks sesuai dengan bagian-bagian teks eksposisi. Bagian-bagian itu seperti yang kemarin, baik dari unsur dan pola penyajian teks eksposisi. Itu informasi kalian akan analisis, kalian akan
lihat dalam teks itu yang mana bagiannya. Kemudian setelah mengetahui bagian-bagiannya, baru kalian mampu menyimpulkan teks eksposisi. Menyimpulkan itu diambil dari informasi di atas. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Yang pertama yaitu di unsur ada gagasan dan fakta. Oke, gagasan, ada gagasan utama selain gagasan ini, selain gagasan. Oke, di pola ini gagasan pengertiannya. Umum khusus berarti ada gagasan utama, itu gagasan umumnya, yang umumnya itu. Kemudian khusus ini adalah gagasan penjelas. Bisa dipahami? Jadi kalau gagasan utamanya berada di awal kalimat, dia menggunakan pola penyajian umum khusus. Karena yang utama di awal berarti yang di belakangnya adalah penjelas. Bisa dipahami? Kalau dia gagasan utamanya, ide pokoknya berada di akhir, berarti dia adalah menggunakan pola khusus umum. Ide pokok itu seperti yang kemarin, misalnya Rasti menjual buah-buahan, segala jenis buah-buahan, itu gagasan utamanya, ide pokoknya. Ide penjelasnya adalah dia menjual buah mangga, dia menjual buah stroberi, dia menjual buah anggur, dan sebagainya. Itu gagasan penjelasnya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kalau dia khusus umum berarti dia terbalik. Rasti menjual buah mangga, Rasti menjual buah stroberi, karena Rasti adalah penjual segala jenis buah-buahan. Berarti ide pokoknya berada di akhir kalimat atau di akhir paragraf yang kalimat, karena dia satu kalimat. Bisa dipahami? Itu dari gagasan. Kemudian fakta. Fakta ini, jadi kalau gagasan dia biasanya ide pokok, fakta itu adalah ide penjelasnya atau gagasan pendukungnya itu adalah fakta biasanya. Bisa dipahami? Kemudian saya bagikan kembali yang KPD yang kemarin. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 3. KPD yang kemarin saya sudah sampaikan di belakang ada yang akan kalian kerjakan. Dilihat dulu. Kemudian jelas pertanyaannya, ada teks di atas dulu kan? Ada teksnya di atas, masih yang teks yang kemarin. Kemudian kalian akan menyimpulkan. Sebelum menyimpulkan kalian harus ada bagian-bagian daripada teks eksposisi yang akan kalian jelaskan dulu. Apa yang kalian temukan, kalian jelaskan, kemudian nanti akan kalian menyimpulkan. Bisa menyimpulkan sebuah teks. Bisa dipahami? Sudah dilihat LKPD? Pertanyaan di belakang. Tidak ada pertanyaan lagi? Apa? Ya? Apa? Gagasan apa saja yang Anda temukan dan Tidak, maksudnya ada yang kau mau tanyakan, ada yang tidak jelas di situ. Jadi gagasan di situ adalah ide pokoknya, kemudian fakta-fakta itu ide-ide pendukungnya. Bisa dipahami? Kemudian pola penyajiannya yang kemarin kalian pelajari, dan kemudian menyimpulkan. Menyimpulkan berarti kau akan menggunakan pola penyajian yang kau temukan. Dengar dulu. Menyimpulkan berarti kau harus menggunakan pola penyajianmu, kemudian gagasan utamanya dan fakta atau gagasan pendukung. Jelas? Nah,
Silakan berdiskusi. Oke, jadi saling berbagi tugas. Ada yang mencari ide pokok, ada yang mencari fakta-fakta. Ingat satu kalimat. Jangan sampai koma. Koma itu umum satu kalimat. Baca dulu teksnya. Kurang jelas ditanyakan. Tulis dulu di buku baru tulis di LKPD. Ya, jangan tulis di LKPD baru dihapus-hapus lagi. Nanti selesai di buku baru tulis di LKPD. Jadi kalau anggota kelompok tidak aktif saya nilai juga. Buku paket. Ini buku paket untuk membantu ada materi. Jadi buku paket juga ada penjelasan tentang seks edukasi. Untuk membaca kalau ini kan ada teksnya ini kan teksnya sama kalau dia misalnya cuma baca ini juga kenapa ya? Ini bisa dibagi juga ini. Bisa dipakai LKPD supaya tidak hapus. Tinggal yang cari kan.
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami menggunakan pola penyajian umum khusus. Kesimpulan, pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu semakin panas. Pemanasan global ini mengakibatkan terjadi dampak buruk seperti menipisnya ozon sehingga sinar ultraviolet dapat langsung masuk ke bumi dan naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Terus? Sekian dari ini. 4. Apakah ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Tidak ada. Oke, dari yang untuk kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Oke, yang lain kelompok lain mendengarkan. Kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami menggunakan pola gagasan. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu semakin panas. Banyaknya gas karbon dioksida yang terdapat di geosphere sehingga menjadi jumlah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida. Bahkan hutan sudah mulai dibuka untuk lahan pertanian, perkebunan, atau juga dialihkan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Beberapa tahun belakangan ini dunia sedang mengalami kenaikan suhu yang cukup parah. Ini masih di negara kita. Lalu apa yang terjadi di negara kita? Negara industri pasti memiliki pabrik yang lebih banyak. Sudah? Sekian dan sekian. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kami. Gagasan. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Panas ini mengakibatkan berbagai dampak buruk. Bahkan bukan hanya itu, hutan-hutan sudah mulai dibuka untuk lahan pertanian, perkebunan, dari hutan lindung hingga di hutan produksi. Beberapa tahun belakangan ini dunia sedang mengalami kenaikan suhu yang cukup parah. Negara-negara itu sudah berusaha mengatasi kenaikan suhu yang dikeluarkan akibat aktivitas dari pabrik-pabrik. Hutan yang di dunia yang seharusnya dapat sedikit membantu mengurangi gas karbon dioksida di bumi tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, terakhir kelompok 3. Masih kelompok 4 suka mau presentasi lagi? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Gagasan apa saja yang Anda temukan dari Iya, langsung pola. Pola penyajiannya kau menggunakan apa, kemudian langsung. Oke. Pola apa yang kau gunakan? Pola umum khusus. Umum khusus. Berarti yang umum dulu. Gagasan utamanya dulu. Gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya. Pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Dia 2. Fakta apa saja yang Anda temukan dari teks di atas? Pemanasan global ini mengakibatkan berbagai dampak buruk. Pemanasan global tersebut terjadi karena banyaknya karbon dioksida di atmosfer bumi. Sebanyak apa kira-kira gas karbon dioksida yang berasal dari kegiatan tersebut? Hal tersebut karena banyak pohon di hutan yang ditebang.
Sekian dan terima kasih. Tanya dulu, ada pertanyaan atau? Apakah ada pertanyaan? Ada kelompok lain ada pertanyaan? Tidak. Oke, beri aplaus untuk kelompok semua menggunakan pola umum khusus. Berarti ide pokok kedua, kemudian diikuti dengan fakta-fakta atau ide penjelas. Ide pokoknya yaitu pemanasan global merupakan keadaan di mana suhu bumi semakin panas. Sampai di sini ide pokoknya. Jadi pembahasannya tentang pemanasan global di bumi karena suhu semakin panas. Kemudian ide penjelasnya, pemanasan global terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer sehingga menyebabkan ozon semakin menipis. Masih pembahasan masih sama tentang lapisan ozon. Pemanasan global itu terjadi karena lapisan ozon semakin menipis. Pemanasan global tersebut terjadi karena banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer bumi. Lapisan ozon makin tipis karena banyak gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini dari mana? Oke, dari pabrik. Negara-negara industri pasti memiliki banyak pabrik yang lebih banyak. Berarti karbon dioksida berasal dari asap pabrik maupun kendaraan bermotor. Asap. Kemudian selain itu karena hutan-hutan di dunia seharusnya membantu mengurangi karbon dioksida, tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Paham? Secara umum kalian sudah bisa menyimpulkan, tetapi yang terbagus itu adalah kelompok satu. Jadi beri aplaus untuk kelompok satu. Tapi semua bagus. Oke, jadi hari ini kita telah mempelajari tentang menganalisis informasi teks. Yang pertama yaitu informasinya tentang gagasan utama. Kemudian ada fakta atau gagasan penjelasnya, ada fakta-fakta yang berada di dalamnya. Kemudian ada pola penyajian. Kemudian bisa kalian mampu menyimpulkan. Jadi kalau ada materi, ada pembelajaran, disuruh rangkumlah materi ini. Kalian akan sudah tahu bagaimana cara merangkum. Kemudian pembelajaran berikutnya masih terkait dengan teks eksposisi, yaitu kalian akan menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Jadi ada struktur itu susunannya kalian akan mempelajari strukturnya, dan yang kedua tentang kaidah bahasa yang digunakan oleh teks eksposisi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan tutup kelas. Sudah belajar, mari kita berdoa supaya keyakinan dan semakin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Saya untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan beritahukan jadwalnya lagi. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan.